Halo kawan IP, this is your host Tunggul Ferido and welcome back to Power Talk edisi Sapa Ramadan 2022. Dalam Power Talk kali ini, kita akan ngobrol bareng sosok yang baru saja meluncurkan bukunya. Siapakah beliau? Kita sambut Direktur Operasi 2 PT Indonesia Power, Mr. Bambang Anggono, everybody. Oke, terima kasih. Pak Bambang Anggono, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya terima kasih. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Si. Oke, baik. Pak Bambang, kita mau kenalan dulu nih sama Bapak. Siap. Buat kenalan, saya mau tahu kira-kira moto hidup Bapak seperti apa sih? Oke, ya. Teman-teman semua, tentunya setiap orang mempunyai moto. Sedangkan moto saya memberikan nilai lebih kepada perusahaan dan memberikan yang lebih juga bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara serta keluarga kita semua. Tentunya dengan apa? Dengan focus dan continuous improvement. Nice. Gitu. Keren banget Pak. For us dan continuous improvement ya. Oke. Tadi kita tahu kalau Bapak baru aja ngeluarin buku nih. Kalau baru aja ngeluarin buku berarti Bapak udah ngeluarin berapa buku dong? Udah ada cukup banyak buku ya. Ini udah buku yang keberapa nih Pak? Alhamdulillah. Buku ini buku yang keempat Mas. Ya, sebelumnya sudah kami buat dan sudah kami launching dan mudah-mudahan ini juga buku yang terbaik bagi saya dan bagi untuk semua teman-teman semua. Amin. Semoga bermanfaat buat kita semua Pak ya. Amin ya. Baik. Saya mau ngajuin pertanyaan nih Pak dari terkait buku ini ya, Leadership 24/7. Menurut Bapak apa sih leadership itu Pak? Oke Mas, leadership itu bisa ada di perusahaan, bisa ada di masyarakat maupun organisasi. Ya. Jika kita adalah pemimpin suatu perusahaan, tentunya kita harus memahami tentang leadership ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan perusahaan bisa tercapai dengan misi-misi yang harus kita capai ya, sehingga dapat menjadikan perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja ya menjadi perusahaan dan organisasi yang kelas dunia, world class company Pak ya. Luar biasa. Tentunya sebelum kita detail tentang leadership, kita tahu ya kata-kata leader ya. Kita menyadur saudara saya, teman saya tenis meja, Mr. Judith Godin. Dia mengatakan, a leader is individual who influence other to act toward a particular goal and state. Ya, yang artinya seorang pemimpin adalah seorang individu yang mempengaruhi orang lain untuk bertindak menuju tujuan dan keadaan akhir tertentu. Kemudian setelah leader, kemudian ada lagi leadership. Ya. Leadership menurut Stephen Robin is ability to influence a group toward to achievement a goal. Itu kata kuncinya. Ya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain menuju pencapaian tujuan kita. Kemudian setelah kita tahu leadership, managerial leadership ya, menurut Rapp and Stockdale is a process of directing and influence. Saya ulangi, process of directing and influence. Nah, itu kata kuncinya. Activity a group, yang artinya kepemimpinan manajerial adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas kelompok terkait dengan tugas kita. Oke. Mantap sekali Pak, itu makna dari leadership Pak ya. Oke, ya. Kalau saya pengen tanya, kenapa sih Bapak buat buku ini? Tujuannya apa Pak awalnya Pak? Ya, kita tahu di depan kita ya, ada VUCA. Insya Allah dengan buku ini kita tahu bagaimana mengatasi VUCA. Ya, kita bisa VUCA di belakangnya itu ada opportunity. Berikutnya kita punya visi. Ya, bagaimana mengakselerasi visi? Ya, kita harus cepat. Visi kita bisa tercapai ada di tips buku ini. Kemudian memberikan energi listrik yang terbaik, andal efisien kepada masyarakat, tentunya selama 24 jam full. Ya, seperti itu. Dan tentunya kami mencintai perusahaan, kami mencintai kawan-kawan semua, sehingga kami ingin berbagi. Luar biasa, tujuannya banyak sekali Pak ya. Semoga bisa
tersampaikan lewat buku ini. Siap. Selanjutnya kita akan ada pertanyaan singkat nih Pak. Kita bakal tebak-tebakan. Oke. Kalau nanti saya akan tampilin gambar unit, Bapak bisa tebak nggak? Kan unit Bapak banyak nih, di luar Jawa banyak, di Jawa juga ada 5 ya, di luar Jawa ada 7. Ini kita tampilkan beberapa, kira-kira Bapak tahu nggak unit mana? Nah, ini salah satu, bukan unit tapi Pak, ini lokasi di kantor IP. Bapak tahu ini ruangan apa? Ya, ini adalah ruangan yang sangat strategis, sangat penting, bermanfaat untuk kita semua, menjaga keandalan unit. Namanya apa Pak? REOC. Oh, REOC. Ya, singkatannya adalah Reliability Efficiency Optimization Center. Milik kita semua. Milik PLN Group, milik kita semua, milik bangsa dan negara. Kami ingin tempat ini globalisasi ya Pak. Ya. Berarti dari REOC ini kelihatan dari baju Bapak pakai baju REOC ya? Nah, gini. I love REOC. Okay. Selanjutnya kita ada gambar lagi. Nah, kalau dari gambar ini Bapak bisa tebak ini unit apa? Ya, ini teman-teman semua, tempat yang sangat strategis, tempat yang sangat diidamkan oleh masyarakat. Di sana ada kawan-kawan kita yang berjuang di luar Jawa dengan gigihnya, dengan semangat akhlaknya. Ini adalah tempat yang saya cintai, saya senangi, saya sering berkunjung ke sana. Tentunya saya tahu. Di mana Pak? PLTU baru. Ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi. Oke. Kalau dari baru apa yang berkesan Pak dari teman-teman baru Pak? Saya sangat terinspirasi dan sangat appreciate sekali dengan teman-teman baru. Mereka berjuang, tidak kenal lelah, 24 jam full seperti di buku saya tadi. Buku Bapak ya? Ya. Bagaimana pejuang-pejuang saudara-saudara kita di luar Jawa memberikan energi listrik yang andal dan efisien. Mantap. Semoga teman-teman juga selalu semangat ya melistriki. Ya, mohon doanya. Semoga teman-teman di sana, kawan-kawan, kita doakan mereka bisa sehat walafiat dan kerja kerasnya bisa mencapai visinya. Oke. Kita ada satu foto unit lagi Pak. Yang ini Bapak bisa tebak nggak? Kira-kira unit mana ini Pak? Wah, ini unit yang sangat bersih, unit yang menjadi percontohan. Ya, percontohan pembangkit kita sendiri maupun pembangkit di PLN Group maupun pembangkit yang lainnya. Pembangkit ini sangat strategis sekali. Bagaimana pembangkit ini memberikan energi yang efisien, yang andal untuk mendekati Jakarta. Jadi peran Jakarta itu tentang kelistrikan ditopang oleh PLTU Lontar kita. Lontar kita, sorry. Oke. Ya. Lontar 3 ini. Ya, tepatnya namanya PLTU Banten 3 Lontar Omu. Ya. Di daerah mana nih, Pak? Di Banten. Ya. Di sana juga banyak teman-teman yang kerja keras, berkompeten, adaptif, ya, kemudian mereka juga berkolaborasi, ya. Kemudian juga berintegritas, seperti itu. Sama ya Pak ya, tugasnya melistriki 24/7 Pak ya. Sama sih. Ya. Oke. Dan ini PLTU yang kinerjanya excellent. Terus continuous. Mohon doanya semoga teman-teman di PLTU Lontar melalui supporting di kantor pusat menjadi PLTU yang tetap terbaik, menjadi benchmark PLTU yang lainnya. Amin. Semua kita doakan Pak ya. Semua teman-teman kita yang di unit bisa tetap semangat melistriki teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Saya mau tanya terkait buku lagi. Kenapa sih leadership itu penting menurut Bapak? Ya, leadership itu penting seperti tadi saya sampaikan agar proses bisnis dan tujuan perusahaan bisa tercapai. Agar kita bisa mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Semua karyawan bisa bertindak untuk mencapai tujuan kita. Baik. Berarti buat tercapai tujuannya Pak ya? Ya. Baik. Saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Kan Bapak bekerja di IP sekarang ya. Ya. Menurut Bapak keunggulan leadership di IP itu seperti apa sih Pak? Luar biasa Mas. Ya, tidak disangsikan lagi. Buktinya IP tetap sustain, tetap good. Ya. Dampaknya, keunggulannya leadership IP adalah visioner pertama dia. Ya. Kemudian mempunyai strategi partnership itu sangat penting. Ya, untuk kita bisa selalu tumbuh dan sustain gitu kan ya. Kemudian memahami bisnis global karena kita IP ya sudah
mengglobalisasi, dikenal di dunia dengan proses bisnisnya, dengan SDM-nya yang mempunyai kapasitas dan capability yang tidak diragukan lagi. Ya, kemudian berorientasi kepada pelanggan dan stakeholder. Itu adalah kelebihan-kelebihan IP dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi, Pak ya. Tentunya. Yang belum tercapture tapi yang sangat diunggulkan adalah dari leadership IP seperti yang disebutkan Bapak tadi ya. Oke, betul Mas. Kita akan ada pertanyaan lagi nih Pak. Tapi ini Bapak harus bisa jawab cepat ya. Jadi nanti saya akan kasih 2 pilihan. Bapak harus instan jawab menurut Bapak yang Bapak pilih yang mana. Oke, kita lihat. Tenis meja atau tenis lapangan? Tenis meja. Karena saya pernah menjadi juara LT. Pernah juara, jadi Bapak lebih prefer tenis meja Pak ya. Boleh teman-teman kalau mau melawan saya siap. Enggak ada. Kemarin tapi siap untuk kalah ya. Siap kalah, bukan siap tapi saya siap menang. Oh, Bapak siap menang. Oke. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Menulis atau olahraga? Saya sedang olahraga. Bapak sedang olahraga? Iya, tetapi dengan olahraga saya bisa sehat, berpikiran jernih, badan saya siap bekerja dengan keras, cerdas, tuntas dan ikhlas, sehingga saya bisa menulis yang terbaik. Oh, tetap aja dua-duanya Bapak pilih ya. Tapi kuncinya olahraga dulu. Kalau kita sakit, kita tidak sehat, tidak semangat, menulisnya tidak bisa dong. Oke. Berarti Bapak memilih olahraga ya? Ya setelah dengan sama-sama lah olahraga dan menulis. Oke. Baik, selanjutnya. Leadership atau bisnis Bapak? Wah, ini pertanyaan sangat menarik ini. Gimana? Leadership. Bapak milih leadership? Iya. Kenapa Pak? Dengan leadership saya bisa berbisnis dengan sangat banyak dan bermanfaat untuk perusahaan, dengan masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Yang penting leadership dulu Pak ya. Bisnisnya pasti jalan Pak ya. Pasti jalan. Oke. Punya efek banyak leadership itu, multi efek. Siap. Baik, kita balik lagi nih ke pertanyaan terkait buku nih Pak. Ya. Dampak dari leadership itu seperti apa sih Pak? Baik bagi diri Bapak maupun buat perusahaan. Ya, bagi saya kepingin menularkan apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya capai kepada teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua. Ya. Dampaknya banyak. Yang pertama bahwa dengan leadership kita bisa menggapai visi dengan akselerasi bahkan seperti itu. Mencapai perusahaan yang selalu good and sustain. Kemudian kita juga kepingin menuju benchmark leader. Kemarin kita industry leader, kita ke depan harus bisa menjadi benchmark leader. Berikutnya karyawannya sukses. Sukses bagaimana? Ya sejahtera dan bahagia dan sukses di akhirat. Di buku ini arti 2 adalah sukses dunia dan sukses di akhirat. Iya. Kemudian tentunya dampaknya adalah perusahaan akan menjadi rahmatan lil alamin. Artinya apa? Pak? Bermanfaat untuk seluruh alam. Itu harapan kita. Ya. Baik. Kalau begitu ini kayaknya buku yang sangat menarik ya buat dibaca oleh teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman mau baca bukunya nih Pak, gimana caranya mereka buat dapetin bukunya? Bukunya ini dijual di toko buku kah atau gimana sih cara dapetin bukunya Pak? Ya. Buku ini saya kira sesuai dengan topiknya di era digital. Di sini mengungkap bagaimana teknologi digital membantu kita mencapai leadership yang terbaik. Ya, jadi teman-teman silahkan bisa mengupload melalui link e-booknya. Ya, silakan nanti minta tolong Mas Tunggul. Oke. E-booknya dikirim gratis. Gratis Pak ya? Iya gratis karena saya menyayangi teman-teman semua. Oh berarti ini semua orang bisa baca tanpa harus beli Pak? Bisa, karena ini digital, teknologi digital bisa akses di mana saja, kapan saja, siapa saja. Oke. Berarti nanti teman-teman buku ini akan di-share dalam bentuk e-book, linknya bakal ditaruh, bisa nanti teman-teman taruh bisa teman-teman dapatkan di link deskripsi di YouTube mungkin atau di share di Instagram, teman-teman bisa akses itu gratis buat semua teman-teman yang bisa membaca lewat internet Pak ya. Siap, bagus. Oke. Terakhir nih Pak, pesan-pesan singkat dari Bapak untuk teman-teman milenial IP atau seluruh pendengar yang mendengarkan podcast ini Pak. Oke, teman-teman semua, mohon maaf saya pesan kepada semuanya ya, kepada milenial, kepada semuanya. Pertama, do the best. Sekali lagi, do the best untuk perusahaan kita yang kita cintai. Kemudian kita harus adaptif terhadap teknologi. Kemudian apa?
speed up, speed up, dan tidak kenal lelah mencintai perusahaan. Ada lagi, Mas? Apa itu, Pak? Tancapkan legasi-legasi di perusahaan kita, di masyarakat, dimanapun kita berada. Ya, kemudian working together, jangan sendirian, working together. Di belakang VUCA ada opportunity. Yang terakhir, for us, kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Bang. Sama-sama, kamsahamnida. Oke, kawan IP, this is for today, dan semoga kita semua dapat insight baru dari narasumber kita Pak Bambang Anggono. Sampai jumpa di Power Talk selanjutnya. See you next time. See you next time.